Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Karimah Aska, mahasiswi Teknik Informatika 2019 dengan NIM 19 10 60 50 007. Saya di sini akan sedikit menjelaskan bagaimana membuat tabel ini. Ini tabel yang saya buat. Ada tabel alumni, perusahaan, dan tabel lowongan. Nah, tabel alumni ini dia bisa menggunakan filter. Jadi, jika kita mengklik ini, kita bisa memilih akan menampilkan data yang belum menikah atau yang sudah menikah. Begitu pula dengan gender, nanti bisa menampilkan data perempuan atau laki-laki saja gitu. Misalkan kita coba ya, status ini kita yang menikah. Nanti yang muncul, yang tampil adalah data yang sudah menikah saja. Dan untuk lebih jelasnya, kita ke codingnya. Nah, jadi di sini sudah saya buat kemarin codingannya, dan saya mungkin di sini hanya akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi pertama yang kita butuhkan itu adalah file koneksi untuk mengkoneksikan web kita dengan database yang sudah kita buat di PHP admin. Kita koneksi dengan localhost, root, dan passwordnya ini biasanya saya kosongkan, lalu dengan user nama database-nya saya latihan gitu. Seperti ini cara membuatnya, koneksi, lalu kita ke index. Nah, require koneksi PHP, maksudnya tadi kita mengincludekan file koneksi PHP ini ke indeks PHP ini gitu. Lalu kita membuat variabel query alumni. Nah, if is ini fungsinya untuk mengecek apakah jenis kelamin ini sudah dibuat variabelnya gitu. Jika jenis kelamin sudah dibuat variabelnya, maka select from alumni where genital. Like genital ini maksudnya jika jenis kelamin ini sudah dibuat variabelnya, maka query alumni ini akan menampilkan jenis kelaminnya. Begitu pula dengan status maritalnya. Nah, ini query alumni, query, kembali lagi ke variabel query alumni. Lalu untuk ini sudah default dari HTML-nya. Lalu kita beri judul webnya itu data alumni ya. Lalu di sini ada navbar, itu untuk kita membuat navigation bar gitu. Navbar yang kita bisa membuat warnanya, lalu backgroundnya gitu, nanti ada pilihannya. Lalu div class container ini untuk membuat untuk ke baris berikutnya gitu. Jadi untuk membuat space bukan. Jadi div class container ini untuk dia seperti membuat paragraf. Jadi dia menjorok, nanti tulisannya itu agak geser ke kanan gitu. Nah, indeks PHP. Nah, nanti di atasnya ini ada data alumni. Button class. Nah, kita membuat button. Nah, ini cara membuat buttonnya seperti ini. Oke. Dan lalu div class navbar, seperti ini. Jadi nanti kita akan membuat pertama alumni. Ini ya alumni, lalu perusahaan, selanjutnya ada lowongan. Itu
ya, seperti saya sudah jelaskan tadi ya. Nah, cara membuatnya itu seperti ini, bisa diubah-ubah, mau navigasi untuk alumninya itu hitam atau apa gitu. Nah, ini nanti Herf-nya ini maksudnya apa namanya, dia dari source code-nya di file mana. Kalau misalnya alumni ini dari indeks PHP, kalau misalnya perusahaan ini dari file perusahaan yang ini ya. Dan kalau misalnya yang lowongan ini dia nanti menampilkan dari file lowongan.php yang di sini. Sudah. Nah, lalu headernya default container berarti dia ke samping ya. Nah, ini nanti untuk desainnya saja. Lalu nanti dia ini baris pertama akan menampilkan data alumni. Data alumni itu untuk headernya itu data alumni. Nah, dan nanti ini apa namanya? Ini untuk membuat filternya gitu. Jadi nanti untuk membuat button filternya, jika kita klik ini, nanti di kelas drop down menu. Jadi nanti kalau misalnya kita klik, nanti akan muncul pilihan di bawahnya. Begitu mau memilih, di sini ada pilihannya L dan P. Jika L nanti yang keluar laki-laki, dan kalau P itu perempuan. Sama juga dengan status ini gitu, status marital. Jika belum kawin, nanti dia belum menikah, kawin atau menikah, seperti itu. Nah, lalu kita mulai membuat tabelnya. Tabelnya itu data alumni. Lalu, nah, kita membuat kolom-kolom apa saja yang mau kita tampilkan. Di sini saya akan menampilkan kolom nomor, nama, NIM, IPK, gender, dan status. Begitu. Nah, nanti tinggal kita panggil di sini, nanti dari apa namanya, query alumni ini. Itu query alumni itu kan tadi nyambungnya ke koneksinya itu ke database yang sudah saya buat di latihan di PHP admin-nya ya. Nanti kita ini memanggil nama-nama kolom yang terdapat di database yang sudah saya buat di PHP admin-nya. Jadi ya ini harus sesuai dengan nama kolom yang ada di database yang sudah kita buat. Ini nama, NIM, IPK, gender, dan status marital. Nah, kalau ini harus sesuai, kalau ini nama tampilannya. Tampilannya akan tampil di webnya nanti seperti apa. Nah, ini button one click ini untuk menambahkan fitur apa ya? Kan itu kan sudah tampil. Jadi nanti kita langsung bisa ngeprint datanya itu. Nanti kalau kita klik itu nanti bisa langsung ngeprint, langsung bisa terkonek dengan apa namanya, printer, apa sistem Windows-nya gitu. Lalu oh ya, di sini ada script source. Nah, ini JavaScript-nya ya. Nah, JavaScript-nya ini database ini saya ambil dari Bootstrap-nya. Nah, itu kita ambil dari Bootstrap-nya. Nah, maksudnya di sini adalah kita menggunakan jQuery versi 3.5.1. Lalu scriptnya juga ini JS Deliver. Nah, pokoknya kita ini menggunakan jQuery dari JS dari Bootstrap ini ya, sudah ada filenya. Nah, mungkin
cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya memang masih butuh banyak belajar lagi. Semoga kedepannya lebih baik karena deadline-nya besok, jadi saya masih mengumpulkan seadanya sambil kedepannya terus belajar lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.